Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim miftah qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Gita Nur Amelia, Hadirah Bu. Ilham. Hadir Bu. Masuk semua ya. Masuk Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, apakah masih ingat pelajaran yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu? Ada yang tahu? Ada Bu. Apa? Coba Gita. Nabi Muhammad mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya benar. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh kepada umatnya agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran yang akan Ibu jelaskan, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Ada peserta didik itu mampu mengetahui apa saja sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Nah, itu materi yang akan Ibu jelaskan. Materi kita hari ini mengenai sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu ada peserta didik mampu menceritakan apa saja sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu kita membahas apa materi kita hari ini? Tahu. Apa kita? Sifat-sifat mulia Nabi Iya, Muhammad sallallahu alaihi sifat-sifat wasallam. mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketika berdakwah. Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat ketika berdakwah. Ini judul kita hari ini. Nah, jadi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika berdakwah, kehadiran Nabi Muhammad
itu sesungguhnya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mengapa beliau dikatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam? Ada yang tahu? Nggak tahu. Karena beliau Nabi Muhammad SAW dikenal dengan ciri-ciri kepribadiannya, yaitu sifat-sifat kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, jadi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad itu ada empat. Sebelum masuk mengetahui sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati gambar terlebih dahulu. Yang tahu ini gambar apa? Tahu Bu, Apa Ilham? menyantunin anak yatim. Iya benar, gambar ini adalah menyantuni anak yatim. Berdasarkan gambar tersebut bahwa ini merupakan salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi. dan dilakukan oleh Rasulullah, bahwa itu terbukti sifat beliau Nabi Muhammad SAW, yang mana gambar di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengutus Muhammad menyuruh untuk menyantuni anak yatim. Inilah gambar tersebut salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan sifat-sifat mulianya. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu apa tadi? Menyantuni anak yatim. ya benar. 4 sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Apa saja, ada yang tahu? 1. Sidik, yang berarti Jujur. jujur atau benar. Nah, Nabi Muhammad selalu benar dalam perkataan maupun perbuatannya. Tidak pernah bohong dan mustahil bersifat apa? Bersifat Kikir. kizib atau berdusta. Sifat yang pertama Nabi Muhammad apa tadi? Sidik. Yang kedua ada apa? Amanah. Artinya dapat dipercaya. artinya dapat dipercaya. Dan Nabi Muhammad mustahil bersifat Khianat. Beliau selalu amanah dalam menyampaikan pesan-pesan, yaitu terutama perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dan yang ketiga, tadi yang kedua amanah. Yang ketiga apa? Ada Tabligh. artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu mendapat berkewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menyampaikan tugas-tugas dari Allah. Apa saja tugas-tugasnya? Tugasnya itu menyuruh umat manusia untuk menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya contohnya apa? Sholat, puasa, iya, dan lainnya, zakat dan sebagainya. Dan yang keempat ada fatona. Yang keempat ada apa tadi? fatona. Artinya Cerdas. Beliau Nabi Muhammad selalu memiliki cara untuk menyelesaikan permasalahannya.
Selalu pintar dalam menyelesaikan masalahnya. Tidak pernah bohong dan tidak pernah atau mustahil beliau bersifat baladah yang berarti bodoh. Nah, sifat mulia para sahabat ketika berdakwah itu Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat yang luar biasa sehingga Allah janjikan surga. Ada 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang Allah janjikan surga. Ada siapa saja? 1. Abu Bakar. Yang kedua ada Usman. Ada apa? Usman. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat ada Umar. Iya, Umar. Yang kelima ada Auf. Dan yang ke-6 ada Zubair. Ini tadi Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh ada apa? Sa'id. Apa? Sa'id. Yang ke-8 ada Sa'ad. Ya, Sa'ad. Yang ke-9 ada Ubaidillah bin Jarrah. Apa? Ubaidillah bin Jarrah. Dan yang ke-10 ada Talha. Apa? Ya, Talha. Nah, ke-10 sahabat Nabi Muhammad inilah Allah akan janjikan apa tadi? Masuk surga. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu merupakan contoh bagi umat manusia. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat manusia meneladani kisah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, salah satunya meneladani kisah beliau yaitu dengan cara penyabar. Terus penyantun. Kemudian bersifat jujur. Ya, jujur, jangan bohong. Kemudian rendah hati. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ibu akan membentuk kalian kelompok yang akan kalian berdiskusi dulu sama temannya tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Sudah, Bu. Nah, sekarang perwakilan kelompok A untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Gita Nur Amelia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok A akan mempresentasikan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. 1. Sidik atau jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Sedangkan sifat mustahilnya adalah kizib yang berarti dusta. Dan Nabi Muhammad SAW mustahil memiliki sifat dusta. 2. Amanah, dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Beliau mustahil memiliki sifat khianat yang berarti mengkhianati amanah. 3. Tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mustahilnya beliau bersifat kitman yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu mewajibkan untuk menyampaikan ajaran agama itu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah itu adalah kita diwajibkan untuk sholat. 4. Fatanah, bijaksana atau cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahilnya beliau bersifat balada yang berarti bodoh. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dipastikan bijaksana dan cerdas. 5. Sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat yang luar biasa perjuangannya. Para sahabat dalam ikut berdakwah mengenalkan agama Islam tidak bernilai jasanya, sehingga Allah membalas perjuangan para sahabat tersebut dengan jaminan surga. Ada 10 sahabat yang masuk surga. 1. Abu Bakar, 2. Utsman, 3. Ali, 4. Umar, 5. Tabligh, 6. Zubair, 7. Abdurrahman bin Auf, 8. Sa'id, 9. Sa'ad, 10. Ubaidillah bin Jarrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi hasil presentasi dari teman-temannya. Nah, apa saja coba Ibu akan ngetes? Apa saja tadi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Iya, pintar. Kalau kita meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Penyabar, ya, terus penyantun, jujur, rendah hati. Iya, pintar. Tadi ada Allah mengatakan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, apa saja? Abu Bakar, ya, Utsman, terus? Ali, Umar. Iya, terus? Apa nih? Zubair, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Sa'ad, dan Iya, itu merupakan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat mulia beliau ketika berdakwah. Ya. Kesimpulan yang dapat diambil pada mata pelajaran ini yaitu mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Itu Nabi Muhammad memiliki sifat apa tadi? Ada 4 sifat, yaitu sidik, terus amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu merupakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan ketika berdakwah.
pembelajaran kita hari ini karena sudah selesai, Ibu akan memberi pesan. Jangan pernah malas. Jangan pernah malas untuk belajar. Selalu tetap semangat. Nah, baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa.